Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, pemirsa channel MZT Malang Raya yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita mendapatkan taufiknya dan dijauhkan dari segala bala, bencana dan musibah apapun, kita dan juga orang-orang yang kita cintai, dan semoga kita tetap di jalan istiqomah yang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di dalam kajian bulan Ramadan ini, kajian hadis yang kita istiqomahkan, kita telah masuk ke dalam hadis yang ke-20 yang mana tema hadis ini adalah al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman, atau malu itu termasuk daripada iman. Disebutkan an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, dari sahabat Abi Mas'ud, kunyahnya Abu Mas'ud. Nama beliau adalah Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah sahabat Uqbah bin Amr al-Ansari. Nisbat beliau kepada Ansar, yaitu beliau adalah salah satu dari golongan kaum Ansar. Ya, kaum Ansar humul Aus wal Khazraj, dahulunya adalah kaum Aus dan Khazraj. Mereka dinamakan Ansar li'annahum nasaru Rasulullah, karena mereka adalah yang membela dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Al-Badri, ya, nisbat kepada Badr. Dikatakan menurut pendapat Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa beliau adalah Al-Badri ini, maksudnya beliau adalah termasuk dari orang yang ikut dalam peperangan Badar, yang jumlahnya waktu itu kaum muslimin hanya 313 orang dan beliau termasuk, seperti itu. Kemudian Ahlul Badr ini adalah mereka yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah atas apa yang telah mereka upayakan. Mereka diberikan kabar gembira dengan surga oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika peperangan Badar ini, malaikat pun ikut turun, ikut andil dalam berjihad perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menanglah kaum muslimin pada saat itu. Dan itu terjadi pada tanggal 17 bulan Ramadan, sama seperti bulan yang kita berada di dalamnya saat ini. Disebutkan di sini hadisnya, beliau mengatakan, sahabat Uqbah bin Amr al-Ansari, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya apa? Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, rawahul Bukhari. Sesungguhnya termasuk hal-hal atau termasuk apa-apa yang didapati oleh manusia, yang didapati oleh kebanyakan orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu. Jadi Rasulullah menyampaikan, termasuk yang ditangkap, difahami, adrak, didapati oleh kebanyakan orang dari ucapannya nabi-nabi terdahulu adalah, kebanyakan dari nabi-nabi terdahulu itu mengatakan apa? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, maka perbuatlah sesuai apa yang engkau inginkan. Atau apabila engkau tidak punya malu, maka berbuatlah semaumu. Rawahul Bukhari, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, di sini disebutkan apabila engkau tidak punya malu, ya, apabila engkau tidak punya rasa malu, ya, fasna' ma syi'ta, maka lakukanlah semaumu. Ya. Padahal sebetulnya kalau kita ketahui, di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, al-haya'u khairun kulluh, malu itu semuanya baik.
malu itu merupakan kebaikan semuanya. Wal haya la ya'ti illa bi khair. Malu itu, rasa malu itu tidak akan datang kecuali pada suatu kebaikan. Apa sekarang malu itu? Menurut istilah, malu itu adalah khuluqun yab'atsu ala tarkil qabih wa fi'lil malih. Malu itu adalah sebuah perangai akhlak yang membangkitkan atau yang menimbulkan seseorang untuk tarkil qabih, meninggalkan suatu kejelekan. Jadi malu itu adalah sebuah perangai, sebuah akhlak yang menyebabkan seseorang itu meninggalkan sesuatu yang buruk, qabih, sesuatu yang jelek, wa fi'lil malih, dan menyebabkan dia untuk melakukan hal yang baik. Contoh, di bulan Ramadan, malu kalau tidak berpuasa, malu kepada manusia, lebih-lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala, juga malu kepada Rasulullah. Rasulullah ketika perang Badar di bulan Ramadan, kebanyakan para sahabat berpuasa kebanyakan, ya. Kemudian dan para sahabat banyak yang berpuasa. Nah, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sebetulnya dengan rasa malu itu seseorang malu untuk makan di tempat umum, malu untuk masuk ke warung, malu untuk kalau punya warung di situ, malu untuk buka di siang hari bulan Ramadan. Hakadzal haya. Ya. Jadi sifat malu itu adalah sebuah sifat atau sebuah perangai yang bisa membangkitkan seseorang untuk meninggalkan keburukan dan melakukan kebaikan. Sehingga kalau dia malu untuk tidak puasa, akhirnya dia berpuasa. Seperti itu. Wa hadza huwal mamduh. Inilah yang malu yang terpuji. Ada juga al-haya al-madhmum, malu yang tidak terpuji, malu yang sifatnya itu adalah hina malahan. Ya. Itu adalah sebetulnya bukan malu. Al-khajal wal ajiz alladhi yujibu taksir fi syai' min huquqillah. Rasa malu, tidak mampu, yang menyebabkan seseorang itu ceroboh, tidak maksimal di dalam menunaikan salah satu dari hak-haknya Allah atau salah satu dari hak-haknya hamba-hamba Allah, itu adalah malu yang tercela. Walaisa minal haya bil haqiqah, dan itu sebetulnya pada hakikatnya bukan termasuk malu yang disebutkan oleh Rasulullah. Tapi itu adalah jubun. Jubun itu licik atau licik ya. Tidak berani, licik, seperti itu. Ya. Adapun kenapa kok tetap dikatakan malu? Saya malu sholat, umpamanya ya, lama tidak masuk ke masjid atau lama tidak masuk ke musola, terus ketika mau diajak alasannya malu saya mau ke masjid, malu saya mau ke musola. Itu bukan malu. Itu adalah sebuah rasa takut atau ketidakmampuannya yang menyebabkan dia tidak maksimal di dalam menunaikan hak Allah atau hak-haknya hamba-hamba Allah. Malu mau ke masjid. Nah, ini bukan malu. Saya licik untuk ke masjid, tidak berani saya untuk ke masjid. Sebetulnya seperti itu. Jubun. Saya penakut kalau ke masjid ini, saya takut ke masjid. Penakut saya ini kalau ke masjid, seperti itu. Ya. Adapun kenapa kok dimutlakan kepada malu, kadang dia malu ke masjid, kok tetap diistilahkan seperti itu, ya sekedar majaz, karena memang hampir serupa, ya hampir serupa, beda tipis lah malu sama licik itu tadi, ya seperti itu, ya. Begitu juga orang yang tidak tahu akan suatu ilmu, akan suatu kewajiban atau suatu hal yang kaitannya dengan ilmu. Kemudian ketika ada orang yang lebih mengetahui, ada orang yang alim, dia malu untuk belajar. Itu bukan malu, itu licik atau penakut dia ini, jubun. Ya, ini tidak berani, bukan pria sejati ini. Tidak ada keberanian di dirinya karena dia malu. Sebetulnya bukan malu, di dalam hakikatnya bukan malu. Tapi sekali lagi itu adalah licik, ya seperti itu. Nah, kemudian
disebutkan bahwasanya sahabat-sahabat terdahulu kalau dalam kebaikan mereka nggak malu untuk melakukannya, karena itu bukan kalau melakukan kebaikan itu malu tadi seperti yang kita ketahui bukan malu. Ada salah satu sahabat tanya ke Rasulullah tentang hukum ini dan itu, ya karena ini hukum, karena ini ilmu, nggak malu. Ada kan orang di suatu majelis kemudian ustadznya atau yang mengajar mengatakan silahkan kalau ada yang mau tanya, malu, ya malu. Padahal itu bukan malu pada hakikatnya seperti yang sudah kita bahas tadi. Ya, di dalam hadis lagi disebutkan ketika suatu saat Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, istahyu minallahi haqqal haya, malulah kalian kepada Allah sebenar-benarnya rasa malu. Kemudian Rasulullah mengulang-ulangi terus, malulah kalian kepada Allah sebenar-benarnya malu, istahyu minallahi haqqal haya. Sampai para sahabat mengatakan, inna lanastahyi ya Nabi Allah, alhamdulillah ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, sungguh kami ini malu sudah, alhamdulillah kami ini orang yang pemalu, kami ini orang pemalu. Kemudian Rasulullah menjawab, laisa dzalik, bukan itu yang saya maksud, walakinnal istihya minallah haqqal haya, adapun rasa malu kepada Allah, ya sebenar-benarnya malu kepada Allah adalah antahwadhar ra'sa wa ma wa'a, hendaknya engkau menjaga kepala dan apa yang ada di kepala tersebut, mata, pendengaran, telinga dan selainnya, lisan dan seterusnya. Wal batna wa ma hawa, menjaga perut dan apa yang ada di sekitarnya, ya tidak makan makanan yang haram dan seterusnya. Wa antadhkural mauta wal bila, hendaknya engkau mengingat kematian dan mengingat hari akhir. Faman fa'ala dzalik, barang siapa yang melakukan hal tersebut, faqad istaha minallahi haqqal haya, maka sungguh dia telah malu kepada Allah sebenar-benarnya rasa malu. Ya. Wa mazal yukarrir dzalika hatta abkahum. Senantiasa Rasulullah mengulang-ulangi ini, hadis ini tadi kepada para sahabat sampai Rasulullah membuat mereka menangis. Bukan itu malu. Malu itu adalah engkau menjaga kepala dan apa yang ada di dalam kepala, apa yang ada pada kepalamu, menjaga perutmu dan apa yang ada di sekitar perutmu, menjaga dan seterusnya, mengingat kematian dan seterusnya, seperti itu. Ya. Nah, maka daripada itu semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa malu ini, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah enggak malu itu ada di dalam tastahi fasna masyita. Kalau kamu enggak malu lagi maka lakukanlah apa semaumu. Ya. Ada juga malu yang bukan pada tempatnya, banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Ya, kalau para ustadz, para dai itu kadang alasannya malu, mau pakai imamah malu, mau khutbah pakai sorban pakai imamah malu, mau ya itu sebetulnya kalau kita insaf, kita akui itu bukan malu, wala tawadhu, bukan tawadhu juga, tapi itu kalau kita insaf itu sebetulnya jubun, ya gak berani pakai imamah, sebetulnya bukan malu. Karena malu pasti lawannya kalau ditinggalkan itu adalah kebaikan. Ya, malu melakukan, maksudnya yang ditinggalkan itu berarti kalau dengan meninggalkannya adalah suatu kebaikan untuknya. Tapi kalau yang ditinggalkan kebaikan bukan malu. Seperti itu. Wallahu taala alam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua dalam kajian ini. Coba kita ketahui ya, yang kita bisa petik dari pelajaran hadis ini adalah syariat orang-orang sebelum kita itu merupakan syariat kita juga. Rasulullah menyebutkannya, kecuali kalau di dalam syariat kita ada yang menyelisihi, ada yang berselisih, ada yang berbeda, ya. Kemudian menjelaskan juga hadis ini bahwasanya rasa malu itu termasuk dari bagian iman, ya, seperti itu. Dan bukan termasuk malu apabila seorang muslim ini mengakui atau setuju dengan suatu kemungkaran dan tidak ada yataghadha anhu dan tutup mata darinya, maksudnya enggak mengurusnya, enggak ada kepekaan di dalam kemungkaran tersebut, itu bukan rasa malu. Seperti itu. Wallahu taala alam bishawab. Semoga bulan Ramadan kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan banyak karunia-karunia Allah yang Allah siapkan di dalam bulan Ramadan, dan semoga kita dijadikan hamba Allah yang sejati. Keluar dari bulan Ramadan kita tetap mengenal apa itu namanya sholat sunnah, apa itu namanya membaca Al-Quran, apa itu yang namanya puasa-puasa sunnah, dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.